Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alex Dian Serman. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau. Di sini saya akan mengambil praktek pembelajaran PPKN di dalam sekolah dengan dosen pengampu Bapak Supentri MPD. Dan di sini saya mengambil praktek di sekolah SDIT Almanan Dumai dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian dalam praktik pembelajaran PPKN, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi anak. Selamat pagi Pak Guru. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Selama pandemi kita diizinkan untuk tatap muka. Bagaimana keadaannya saat ini? Saudari Ainun, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Wah, jadi tambah bersinar ya sepertinya. Harinya hari baik terus. Kalau saudari Ayu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh, bagus. Apa kabar? Baik, jilbabnya juga baru ya namanya. Jilbabnya juga baru, jadi tambah cantik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Oke, semua tampak semangat hari ini. Oke, Bapak saat ini akan mengajarkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan yaitu hubungan Pancasila dan toleransi. Nah, mengapa Bapak membawakan tema ini? Karena di dalam suatu negara harus memiliki sebuah dasar negara dan sikap bagaimana kita harus membangun harmonisnya suatu keberbedaan umat beragama di dalam suatu negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentu kita harus mengerti dulu apa itu Pancasila. Ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Anak-anak? Ada yang bisa mengartikan apa itu Pancasila? Dasar negara Pak. Oke, bagus, Saudari Ayu. Pancasila adalah suatu dasar negara. Nah, dasar negara itu adalah suatu fondasi untuk berdirinya suatu negara. Mengapa dikatakan suatu fondasi? Nah, diibaratkan sebuah suatu pohon. Ini diibaratkan suatu pohon ya. Nah, pohon akan berdiri jika ada fondasi yang kuat. Oke, sebelum kita masuk materi tentang pohon ini, kita harus mengambil definisi mengenai toleransi ini sendiri. Nah, apa sih toleransi? Definisi dari toleransi? Mungkin saudari Ainun ada yang bisa menyampaikan? Saling menghargai Pak. Oke, saling menghargai. Oke, boleh. Saling menghargai. Nah, toleransi itu adalah suatu sikap bentuk menghormati. Itu bisa juga kita menghargai, suatu sikap menghargai juga bisa. Nah, sama seperti tadi Bapak ibaratkan suatu pohon, jika pohon memiliki fondasi yang kuat, maka akan berdirinya suatu negara yang kuat. Nah, untuk suatu menciptakan suatu bunga atau bentuk pohon yang indah, tentu harus memiliki daun atau bentuk yang indah untuk mempercantik negara ini sendiri. Maksudnya adalah jika negara Indonesia itu dikenal dengan apanya? Keberagaman. Oke, keberagaman. Ada banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali. Seperti ada keberagaman apa? Agama, suku,
ada satu di Indonesia. Nah, untuk menyatukan ini semua tentu harus memiliki fondasi yang kuat tadi. Nah, tidak hanya diperlukan fondasi itu saja, tetapi harus ada sikap toleransi untuk menyatukan semua ini menjadi satu. Nah, diibaratkan tadi sebuah pohon kan berdiri nih, daun-daunnya menjadi satu, lebat, pasti ada ranting-rantingnya, ada yang daunnya rusak, ada daunnya yang tipis, ada daunnya yang kecil, besar, dan sebagainya. Tentu akan beragam walaupun dia memiliki satu pohon, seperti pohon beringin. Nah, pohon beringin itu kan lebat tuh, memiliki banyak jenis bentuk-bentuknya, ada yang daunnya kering, daunnya kecil dan besar. Begitu juga dengan rata-ratanya. Begitu juga sikap kita terhadap ini semua tadi, yang keberagaman tadi, ada agama, suku, budaya, dan golongan. Jika ini menjadi satu, sini ada golongan, sini ada ras, sini ada agama, dan sini ada lain-lainnya. Nah, tentu Indonesia akan tercipta seperti ini, pohon yang cantik yang tumbuh dengan pohon yang besar dengan daun yang lebat disatukan dengan ini semua. Nah, sikap toleransi ini saling harus berhubungan, seperti tadi yang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada yang satunya ketuhanan, tentu tadi sudah disebutkan mengenai agama. Kedua, kemanusiaan, ini seperti kasta di tengah masyarakat atau seperti golongan. Kemudian 3, persatuan Indonesia itu adalah yang ada semua perbedaan itu yang ada. Kemudian 4 ini adalah kerakyatan, artinya dalam suatu masyarakat tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kemudian yang 5, keadilan. Nah, di dalam Indonesia ini tentu harus diperlukannya keadilan untuk tidak membeda-bedakan antara ras miskin atau ras orang kaya atau sederhana, maka diciptakannya lah ini Pancasila. Nah, untuk menyatukan ini semua, tidak hanya kita harus mengetahui nilai-nilai ini saja, tapi harus mengetahui sikap toleransi itu sendiri. Oke, dari sekian definisi yang Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Saudari Ainun, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana sikap kita bila menemukan orang yang rasis terhadap keberagaman tadi? Oke, bagaimana sikap kita untuk katanya memerangi atau mengatasi sikap rasis yang ada di tengah masyarakat. Nah, tadi kan sudah Bapak bilang, intoleransinya adalah definisinya adalah suatu sikap atau tingkah laku kita untuk di tengah perbedaan yang ada di masyarakat kita. Nah, bagaimana jika kita menemukan suatu rasisan atau suatu tindakan diskriminasi antara agama, suku, budaya, dan lain sebagainya di tengah masyarakat? Nah, di Indonesia sendiri tentu tidak asing dengan hal seperti itu, karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang banyak sekali. Nah, tentu tidak mungkin suatu negara tidak memiliki suatu diskriminasi ataupun suatu sikap rasis di tengah masyarakat. Nah, bagaimana sih sikapnya? Oke, dari yang telah Bapak jelaskan nih mengenai sikap tadi memenuhi dari pertanyaan Saudari Ainun, apakah ada yang menambahkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Oke, silakan Saudari Ayu, silakan jawab. Bisa aja orang itu dinasehati dengan cara yang baik, juga dia menerima, ditegur. Nah, seperti itu Pak menurut saya. Oke, beri tepuk tangan untuk Saudari Ayu. Oke, nah betul sekali untuk pernyataan dari Saudari Ayu. Sedikit Bapak tambahkan, selain menasihati, tentu kita harus jika kita tidak bisa menasihati, kita tidak hanya harus membiarkan, tetapi kita harus menunjukkan suatu sikap itu sendiri, sikap toleransi tadi seperti apa, yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Yang dikatakan oleh Saudari Ayu tadi itu betul, sudah termasuk betul ya, itu menasihati. Kita tidak perlu takut untuk kita yang kena menjadi korbannya, karena suatu nasihat itu juga harus diperlukan oleh seseorang untuk memperbarui yang rusak tadi. Yang rusak tadi adalah bentuk
sikap diskriminasi atau intoleransi ataupun sikap yang tidak menghargai satu sama lain. Oke, jawaban dari Saudari Ayu dan pertanyaan dari Saudari Ayu juga bagus sekali. Apakah ada yang ingin mau bertanya lagi? Saya Pak. Oke, silakan Saudari Ayu, ada yang ingin ditanyakan? Misalnya gini Pak, jika kayak seorang pemimpin gitu kan, pasti dia ada ini ya. Tadi kan pengertian definisi dari toleransi itu adalah saling menghargai, nah gitu. Jadi dia minta nih kita tuh agar menghargai, tapi dia suatu pemimpin itu gitu kan yang minta menghargai, dia tidak bisa menghargai pendapat kita, tapi dia minta dia dihargai. Nah, bagaimana cara menyikapi sikap yang seperti itu Pak? Oke, dari pertanyaan Saudari Ayu tadi, ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu sebelum Bapak jawab? Oke, bagaimana? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Saudari Ayu? Oke, Saudari Ayu silakan. Mungkin kalau kita ya Pak, jika pendapat pemimpin yang seperti itu, mungkin kita melaporkan ke pihak yang lebih berwenang lah, mungkin atau di atasnya. Karena kalau kita menyampaikan langsung ke atasan kita, mungkin kesannya tidak sopan ya kan. Bisa saja kita mungkin melaporkan yang lebih berwenang untuk hal kayak gitu, yang bisa juga membantu kita untuk menyampaikan yang seharusnya pemimpin tersebut contohkan. Oke, jawabannya cukup bagus sekali ya. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu termasuk soal dari Saudari Ayu itu termasuk dari soal nilai sila keempat dan sila kelima, yaitu keadilan dan kerakyatan. Dan jawaban dari Saudari Ayu juga itu bagus adalah dengan sikap memberikan kepada hak yang berwenang atau hak yang seharusnya bisa menangani. Kita tidak boleh memain hakim sendiri atau menggunakan hak kita sendiri untuk menghakimi seseorang atau menghakimi pemimpin kita. Kita mengambil sikap yang itu sikap yang baik, yaitu dengan menyelesaikannya secara mufakat atau secara musyawarah supaya mendapatkan pernyataan atau suatu tindakan yang baik, tidak sewenang-wenangnya. Oke. Mengenai hubungan Pancasila dan toleransi, kita akan mengambil kesimpulan bahwa perlunya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan sikap toleransi dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kepada anak-anak sekalian, Bapak sarankan kita harus mengamalkan Pancasila dan menerapkan sikap toleransi. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Di halaman 70 Bapak kasih tugas soal latihan. Ada 3 jawaban tentang mengenai hubungan Pancasila dan toleransi. Silakan dijawab pertanyaan tersebut. Besok dikumpulkan paling lama jam 8 pagi. Oke? Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semua tetap menjaga kesehatannya masing-masing, tetap mengikuti protokol kesehatan karena di masa pandemi hidup sehat itu sangat penting. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi.